Aktivitas dakwanya sangat luar biasa. Diawali dengan membangun musola. Di sini dulu ada musola ya. Di sini ada musola. Kemudian di sini ada sumur dulu. Sumur itu dinamakan sumur obat. Begitu ya Habib Tahir ya. Habib Ja'far bin Syekhan ikut. Sahih kita Habib. Di sini ada sumur. Sumur ini sumur obat. Nanti setelah insya Allah dengan izin Allah renovasi masjid ini, tepat di dekat salon itu insya Allah ada sumur. Sumur itu sumur obat, di mana Habib Saleh dahulu saking banyaknya tamu, sumur itu disiram dengan air zam-zam dan dinudai oleh Habib Saleh. Dan Habib Ja'far mengatakan bahwa ini adalah sumur obat. Insya Allah nanti dengan izin Allah kita akan hidupkan kembali. Setuju? Kita akan berikan paralon supaya sumur obat ini dirasakan orang banyak. Amin ya Rabbal. Pas jadi kesalahan, kira-kira begitulah antara itu. Dan di sini musalla. Saya masih ingat masih kecil, karena Habib Tahir juga mengajar di musalla itu. Begitu Habib Tahir dulu. Saya masih ingat dulu, ya mengajar di musalla itu. Juga di situ Habib Zahir As-Segaf, ya di musalla itu. Lantas dibongkar, kemudian ini ditutup. Ya nanti kita akan buka kembali. Kita akan buka kembali, insya, sehingga manfaatnya dirasakan oleh sampean semuanya. Di sini ada sumur obat, insya Allah nanti akan dibuka kembali. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini aktivitas dakwanya, beliau itu melakukan kegiatan mengisi dengan kegiatan salat berjamaah dan hizb Al-Quran antara maghrib dan isya di musalla ini. Musalla dulu ada musalla di sini, belum sebelum ada masjid. Beliau juga menggelar pengajian-pengajian membahas hal-hal yang mana dilarang oleh agama dan yang mana diwajibkan agar masyarakat sekitar mengetahuinya. Kemudian Habib Saleh di sini mengajarkan kitab Nasihat Diniyah setelah membangun masjid. Beberapa tahun kemudian mendapat hadiah sebidang tanah dari seorang muhibbin, orang yang mencintai anak cucu Rasulullah SAW yang bernama Haji Abdul Rashid. Haji Abdul Rashid ya. Jadi tanah ini dulunya wakaf diberikan kepada Habib Saleh dari Haji Abdul Rashid. Lalu dibangunlah masjid oleh Habib Saleh. Paham ya? Paham tidak? Dibangunlah masjid oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini. Dan beliau ini dalam kitab ini bukan hanya satu masjid yang dibangun oleh Habib Saleh. Masjid, banyak masjid-masjid yang lain dibangun oleh Habib Saleh. Bukan hanya satu masjid, banyak. Termasuk masjid yang diistimewakan oleh Habib Saleh ini yang bernama Masjid Riyadhus Shalihin. Taman-taman surganya orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Kemudian di situ Habib Saleh mengajarkan kitab Nasihat Diniyah, Riyadhus Shalihin. Demikian juga kitab Riyadhus Shalihin. Dan hizb Al-Quran dan Ratib Al-Haddad. Kemudian dapat isyarat dari Rasulullah SAW mengisyaratkan keridhaannya untuk dibangun masjid. Ya. Sampai pada akhirnya masjid ini dinamakan Masjid Riyadhus Shalihin. Masjid Riyadhus Shalihin. Masjid Riyadhus Shalihin. Tadi sudah dibahas, disinggung masalah kemustajaban doa Habib Saleh ini sangat luar biasa, mempunyai keistimewaan yang sangat dahsyat doanya Habib Saleh. Pada waktu seseorang bertanya, "Ya Habib Saleh, apa sih rahasianya supaya doa itu mustajab Habib Saleh?" Ini tolong diperhatikan, ini perlu ditiru. Ya, Habib Saleh menjawab, "Aku tidak pernah membuat kesalahan atau membuat murka Allah. Itu rahasia. Ini mau mustajab dalam tuana otang tak maju, otang tak maju. Mau mustajab bagaimana doanya? Sementara yang dilihat hal-hal yang tidak baik, yang dimakan dari hal yang tidak baik,
anggota tubuhnya diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik, bagaimana memustajab? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, pada saat seseorang laki-laki di mana berdoa, kalau ya Rabb, doa kepada Allah Ta'ala siang malam, tapi mat'amul haram, yang dimakan dari uang yang haram, masyrabul haram, yang diminum dari hal-hal yang diharam, pakaiannya haram, bagaimana mau dimustajabkan oleh Allah Ta'ala doanya? Jadi ini resep, ini pelajaran buat kita, supaya kita ini mengikuti jejak Habib Saleh ini, walaupun tidak 100%, ya 10-15% itu lebih baik daripada sampean norok butek lampan girun, kan begitu. Ikutin bagaimana perjalanan orang-orang saleh. Man yaqtadi bil wali fi hala nihayati, fi hala bidayati sara wali, wa man yaqtadi bil wali fi hala nihayati sara zindiq. Barang siapa orang yang mengikuti jejaknya orang wali sebelum dia menjadi orang wali, perhatikan, sebelum dia menjadi orang wali, maka dia akan menjadi orang wali. Makanya sampai saya sarankan, kalau ikut jejaknya orang wali itu sebelum jadi orang, bagaimana sholatnya, bagaimana ikhlasnya, bagaimana pengamalan ilmunya, bagaimana istiqomahnya, bagaimana bangun malamnya, ikutin itu. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan wilayah sama sampean. As-sagi bagi, al-mu'ti bagi, yang memberikan ini kepada Habib Saleh, Allah Rabbul Alamin, masih banyak lautannya. Wa man yaqtadi bil wali fi hala nihayati sara zindiq, orang yang mengikuti perjalanannya orang wali pada saat sudah menjadi orang wali, maka dia akan menjadi zindiq, menjadi orang yang rusak, akan menjadi orang yang rusak, saudara-saudara. Ini ada satu wali, ya, Habib Kuncung, Jakarta. Saya mendengar di situ dari beberapa orang di situ, karena saya juga jebolan dari Ustaz Ghofa di situ di Bukit Duri sebelum melanjutkan ke Timur Tengah. Di mana Habib Kuncung ini, Pak, waktu Ramadan minta makan. Agak jadab Habib ini, tapi orang wali min auliyaillah. Ditanya Habib, kenapa sampean ini minta makan waktu puasa? Ini kan puasa. Dia bilang, aku makan ini bukan untuk diriku. Dibuka oleh Habib itu, ternyata di dalam mulut Habib itu banyak sekali ikan-ikan yang kelaparan di danau. Ini loh saya ngasih makan ini. Nah kalau sampian bukan ikannya, cetak ikan saya beri colok. Orang aku wali boleh, bu. Saya golongan brutin mung dijeri. Ramadan nero orang wali. Sampai lihat Habib Saleh, saya mendengar dari Habib Abdul Rahman dan dari orang tua saya sendiri. Habib Saleh ini sebentar menghilang. Waktu di rumah sakit nggak ada. Abah cerita waktu Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas menceritakan juga sama saya. Habib Saleh ini sebentar-bentar nggak ada, hilang. Karomatnya itu luar biasa Habib Saleh. Sebentar-bentar Habib Saleh tidak ada, sebentar-bentar tidak ada di kamar itu Habib Saleh. Waktu ditanya, kemana Habib? Shibam yabghani. Datuk-datukku memanggilku, kata Habib Saleh. Masya Allah. Nah inilah ya takluknya Habib Saleh terhadap orang-orang saleh, dan khususnya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau selalu didatangi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Di dalam qasidahnya di sini beliau mengatakan, indana Syekh dubul waqt hadir bahr al-yultum ala rasul jazirah dub yadrik ali batin wa zahir fi umur muhim nastashirah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini datang kepadaku, kata Habib Saleh, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi. Ada masalah penting yang Syekh Abu Bakar bin Salim bermusyawarah kepadaku, kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Adapun karomat-karomat beliau ini sangat luar biasa. Seseorang wanita dari Swiss mempunyai persoalan rumit, 4 hari lagi dia akan menikah dengan seorang pria
yang ia cintai, tetapi malang pria tersebut digait oleh seorang perempuan yang lain, laki-laki yang lain. Ya, digait oleh seorang pria tersebut oleh perempuan yang lain. Pria tersebut digait oleh seorang perempuan yang lain. Maka rencana pernikahan itu pun menjadi batal. Di tengah kegalauan, wanita Swiss itu bermimpi didatangi oleh seorang yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Habib Soleh yang katanya beralamat di Tanggul. Nah, ini loh ya, saya kasih tahu sampean, orang wali min auliya illah itu pasti akan dicintai oleh Allah dan diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan yang luar biasa wujudnya. Baik orang itu mengetahui langsung alamat Habib Soleh atau dalam mimpi. Banyak orang-orang ketemu dengan Habib Soleh ini lewat mimpi, salah satunya wanita ini. Maka dari Swiss, wanita tersebut jarak ribuan kilometer ia pergi menuju Tanggul. Tidak disangka di Bandara Soekarno-Hatta itu, setelah bertanya kepada petugas bandara tentang siapa gerangan Habib Soleh, petugas bandara ini ternyata orang yang mengantarkan kepada Habib Soleh. Waduh, luar biasa. Di sana sangat terkejut begitu melihat Habib Soleh. Begitu datang wanita itu, ya pakaiannya seperti itu ya, masukkan dulu oleh Hubabah, kemudian dipakai, kemudian dihadapkan kepada Habib Soleh. Kata Habib Soleh, sudah, kamu sekarang gebul hajatmu. Nanti setibanya kau di sana, calon suamimu akan menangis di depan pintu rumahmu sambil mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepadamu. Lalu wanita itu pulang, persis apa yang diomongkan Habib Soleh. Allahu Akbar walillah, Allahu Akbar walillah. Beberapa bulan kemudian wanita tersebut datang kembali dengan cerita yang berbeda. Ternyata Habib Soleh katakan, ya, dan Habib Soleh mendoakan kejadian itu persis. Begitu pulang ke Swiss, laki-laki itu menunggui dan minta maaf sampai terjadilah pernikahan. Kemudian datang kepada Habib Soleh, kata dia, minta, ya Habib Soleh, sekarang jenengan minta apa Habib? Saya akan berikan Habib Soleh. Kata Habib Soleh, tidak, saya tidak minta apa-apa. Yang saya lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman saya minta satu kepada sampean. Apa itu Habib? Sudi kiranya kau ini ikhlas masuk ke dalam Islam dengan suami. Saat itu